Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk satu hari ini, ada baiknya kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan menyembuhkan kita dan menghantarkan kita kepada aktivitas kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita ditanya kepada pribadi kita pada saat ini, pernahkah kita merasakan atau pernahkah kita diolok-olok atau dihina atau juga menjadi bahan pergunjingan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persekutuan, atau di tengah-tengah pekerjaan kita? Tentu mungkin secara bersama dari pribadi kita tentu pernah mengatakan dan mengakui bahwa kita pernah dihina, diolok ataupun menjadi bahan pergunjingan di tengah-tengah persekutuan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mengakui dari pribadi kita masing-masing, tentu penghinaan ini menjadi pergumulan yang begitu berat bagi kita. Apalagi kalau pergumulan ini datangnya dari penghinaan-penghinaan melalui pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan tentunya ketika kita dihina, diolok-olok, atau digunjingkan di tengah-tengah persekutuan kita, ini menjadi persoalan pribadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa bahwa kita sudah diasingkan dari kehidupan kita. Atau kita juga boleh merasakan bahwa tidak ada lagi yang peduli dan bahkan tidak ada lagi yang memperhatikan kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui situasi ini kita membutuhkan di tengah-tengah pergumulan itu sebuah pertolongan. Kita mengharapkan ada pertolongan yang mungkin menghibur atau memberikan motivasi kepada kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini boleh kita lihat ketika kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya. Pemazmur mengatakan bahwa kehidupannya penuh dengan pergumulan, kehidupannya penuh dengan penghinaan, bahkan kehidupannya penuh dengan pergunjingan atau olok-olok dari orang-orang sekitarnya. Bahkan ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang sekitarnya di tengah-tengah hidup pemazmur pada saat itu menginginkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentulah jika kita di posisi pemazmur pada saat itu, kita akan merasakan pergumulan yang amat berat. Bahkan kita akan merasakan pergumulan atau seperti diasingkan dari kehidupan kita pada saat itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini dan pada saat itu apakah pemazmur sampai kepada titik lemahnya? Dia tidak berharap atau dia menyalahkan Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat, kita baca secara sekilas, seolah-olah pemazmur pada saat itu di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah siksaan dari persekutuannya, di tengah-tengah permasalahan yang begitu banyak datang kepada kehidupannya. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, dia mengakui di manakah Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Tetapi begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lagi membaca di ayat-ayat berikutnya,
dari pergumulan pemazmur dia berangkat untuk tetap mempercayai terhadap Tuhannya. Dia tetap memanggil nama Tuhan dan dia mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur. Tuhan tidak pernah tinggal diam di tengah-tengah pergumulan pemazmur. Dan pada saat itu juga pemazmur boleh melihat kembali bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang dekat dengan dia, tetap menghampiri walaupun pergumulan itu, walaupun segala hinaan itu, walaupun beban yang berat itu datang kepada kehidupannya. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini patutlah kita bersyukur karena kita juga diingatkan bahwa penyertaan Tuhan di setiap proses kehidupan kita akan tetap dan terus menghampiri dan tetap terus mengalir di dalam kehidupan orang yang berpengharapan kepadanya. Sehingga pada saat ini juga pemazmur menyuarakan kepada kita untuk tetap setia, untuk tetap selalu bersyukur, untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesesakan-kesesakan yang mungkin kita alami, baik itu di tengah-tengah aktivitas, baik itu di tengah-tengah pekerjaan kita, baik itu di tengah-tengah pergumulan yang boleh kita lalui. Dan tentunya pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, mari sejenak kita renungkan, mari sejenak kita lihat, mari sejenak kita perhatikan begitu luar biasanya karya Tuhan melalui kasih karunia dan penyertaannya kepada setiap kita yang hidup sampai pada saat ini. Walaupun beribu persoalan, walaupun begitu banyaknya pergumulan yang datang kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tentu kita patut bersyukur Bapak Ibu, sampai pada hari ini Tuhan masih memberkati, memberikan kita napas kehidupan, memberikan kita kekuatan, dan kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin beragam permasalahan yang datang kepada kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tetap hidup di dalam kasih-Nya, bahwa Tuhan tetap menyertai kita di dalam setiap kehadirannya di tengah-tengah persoalan itu. Untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah kita pegang untuk meneguhkan kita di setiap proses kehidupan, di setiap proses aktivitas yang akan kita lalui untuk satu hari ini. Biarlah kita tetap bertahan dan tetap berseru kepada Tuhan untuk setiap proses yang akan kita lalui, sehingga apapun itu, ragam persoalan, pergumulan atau sukacita yang akan kita dapatkan pada hari ini, nama Tuhan tetap kita puji, tetap kita masyurkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah juga Tuhan yang tetap hidup di dalam kita dan tetap menguatkan dan tetap memberikan kesejukan kepada setiap aktivitas yang kita lalui. Selamat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak akan berhenti di tengah-tengah memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, membawa segala ucapan syukur kami, yang dimana kami boleh merasakan sampai pada hari ini berkat Tuhan yang luar biasa yang Engkau berikan melalui napas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersama dengan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Engkau berkati setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh bangun dari tidur kami untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, melalui berkat-Mu itu kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Dan tentunya sebelum kami
melakukan aktivitas kami satu hari ini Tuhan. Engkau suguhkan kami melalui firman Tuhan yang datang dari Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-31. Kami telah mendengar dan bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi peneguhan bagi ketaatan dan kesetiaan kami di setiap proses yang kami jalani. Dan tentunya kami boleh mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah proses kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, kami boleh melangkah pada hari ini. Biarlah kami serahkan seluruhnya hanya kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kegiatan kami pada satu hari ini. Biarlah kami juga boleh bersukacita menjalankan setiap aktivitas kami di dalam nama Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, nama-Mu semakin kami permuliakan dan kami tinggikan di setiap kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap apa yang boleh kami lakukan. Biarlah juga kami menjadi perpanjangan Tuhan untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, untuk tetap memperlihatkan bahwa Tuhan sungguh hadir dan menyertai kami. Bapa di sorga, inilah doa kami. Berkatilah setiap kehidupan kami, secara khusus untuk satu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.